Shalom, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa ya, kita memasuki awal bulan Desember ini dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa syukur kita mau menyambut Natal dengan hati yang gembira dan membuang segala rasa khawatir dan segala ketakutan saat kita menghadapi tahun yang baru, yaitu yang tahun yang akan datang 2023. Amin. Firman Tuhan pada hari ini mengenai kesukaan. Ya, bahwa Natal itu melambangkan kesukaan besar, di mana ada sukacita, kabar baik, damai sejahtera dengan memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Amin ya. Seperti firman-Nya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seringkali jika kita mendengar kabar, selalu orang bertanya, mau dengar kabar baik atau kabar yang tidak baik? Inti poinnya adalah bagaimana apapun bentuk kita, respon kita itu harus benar ya. Saat kita menerima kabar baik itu baik ataupun tidak baik. Mari kita merenungkan firman-Nya di dalam Lukas 1 ya. Lukas 1 ini mengenai Zakaria dan Maria. Di mana Zakaria ini diberitahu tentang kelahiran anaknya, yaitu yang akan dipakai Tuhan Yesus dengan sangat luar biasa, yaitu Yohanes Pembaptis. Seperti kita lihat di dalam Lukas 1 ya. Lukas 1 ini di ayat ke-5 dan 6 itu diterangkan bahwa Zakaria ini itu berasal dari rombongan Abia dan istrinya berasal dari keturunan Harun yang namanya Elisabeth. Mereka ini hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Ya, mereka tidak punya anak. Mungkin setiap orang tua kepingin punya anak ya. Dan dia mungkin sudah berdoa kepada Tuhan, tapi puji Tuhan, Tuhan menjawab doanya. Sehingga diceritakan di situ kalau kita baca, respon Zakaria itu dengan respon Maria tuh sama ya. Siapa yang tidak terkejut, siapa yang tidak kaget gitu ya didatangi seorang utusan dari surga, yaitu malaikat Gabriel. Dia takut dan gembira dan sukacita, mungkin campur aduk perasaannya. Cuma yang membedakan adalah di sini adalah Zakaria ini harusnya senang sekali ya doanya dijawab. Didatangi, dikasih tahu kalau mau punya anak istrinya. Padahal istrinya tuh sudah mandul dan mereka berdua sudah lanjut usia gitu ya. Tetapi saat menerima jawaban itu hati daripada Zakaria itu tidak percaya. Sehingga resiko dari akibat tidak percaya itu Zakaria ini menjadi bisu ya sampai pada waktu yang ditentukan. Zakaria ini menjadi bisu karena ketidakpercayaannya. Sedangkan kalau Maria di sini dia itu percaya dan dia bahkan berkata dia seperti hamba ya, dia sampai merasa bahwa suatu kerendahan hati itu dikeluarkan dari Maria, bahwa dia bersyukur sekali Maria merasa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, sehingga sampai dia berkata di ayat ke-38 ya, Maria mengatakan seperti ini di ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi Maria ini mengucap syukur sekali bahwa dia tuh dipercaya oleh Tuhan untuk mengandung, yaitu anak dari Roh Kudus, yaitu anak Allah Maha Tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat ya. Sehingga dia tidak memikirkan resikonya, karena pada waktu itu kalau seorang perempuan hamil yang tanpa suami itu resikonya akan mengalami sesuatu peristiwa yang gak enak, bisa mati dan sebagainya. Tetapi Maria ini percaya karena yang berbicara adalah utusan surga. Sehingga akhirnya kita akan mempelajari di dalam Lukas 1 ini yang menarik adalah
rasa syukur dari kesukaan daripada Zakaria dan Maria. Mereka memberikan nyanyian pujian, di mana nyanyian pujian ini sama-sama memuliakan nama Tuhan. Di mana di dalam ayat 46 sampai ke 56 ya, ayat 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria. Tuhan tuh mau seperti apa sih kita ini? Kalau kita pelajari, nanti dibaca kembali ya di ayat 46 sampai 56. Di ayat 46 sampai 47. Tuhan mau kita tuh hidup untuk memuliakan namanya ya, dan bergembira karenanya. Karena Tuhan kita Yesus Kristus itu sebagai juru selamat kita. Sehingga saat Tuhan Yesus datang, saat kita menerimanya sebagai Sang Juru Selamat, maka kita tidak akan binasa. Seperti di ayat 46 sampai 47 ya. Sedangkan di ayat 48 sampai 49, Maria mengucap syukur bahwa dengan sangat kerendahan hati, dia datang ke hadirat Tuhan. Dengan sangat kerendahan hati, dia percaya bahwa keturunannya akan berbahagia. Dia akan beroleh mujizat-mujizatnya. Dia akan beroleh pertolongan-pertolongannya. Sehingga yang membuat iman itu menjadi bangkit karena percaya itu ya. Sehingga di ayat yang ke 50 ya dikatakan bahwa kalau kita itu hidup sungguh-sungguh dalam takut akan Tuhan. Tuhan itu menjanjikan apa di ayat 50? Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Jadi setiap orang yang takut akan Tuhan, seperti sering dikatakan di dalam Alkitab ya, diceritakan bahwa kita ini harus hidup dalam takut akan Tuhan. Maka kita akan mendapatkan kemurahan Tuhan, kita akan mendapatkan anugerah dari Tuhan ya. Selanjutnya dikatakan di ayat 51 bahwa Tuhan itu akan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Tuhan itu tidak suka sama orang yang congkak hatinya. Karena setiap orang yang congkak hatinya, di ayat 52 dikatakan, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Jadi Tuhan bisa meninggikan dan Tuhan juga merendahkan. Seperti kisah Daniel ya, juga dikatakan di situ bahwa Tuhan sanggup meninggikan dan sanggup merendahkan. Dan di ayat berikutnya, di ayat 53 sampai 54, ucapan syukur dari Maria ini dikatakan bahwa Tuhan itu penuh kasih dengan pertolongannya ya, baik itu orang yang datang kepadanya, tapi Tuhan tuh mau kita tuh datang itu dengan sungguh-sungguh, dengan lapar dan haus, kita mau berseru kepadanya. Sebab di ayat ke-53 sampai 54 itu dikatakan kalau kita itu sebagai keturunan dari Bapak Abraham, jika kita datang sungguh-sungguh kepadanya, maka janjinya itu akan digenapi. Kita akan menerima anugerahnya, kita akan menerima pertolongannya, dan bahkan kita akan dipelihara Tuhan. Kita nggak usah khawatir ya, kita nggak usah takut. Keturunan kita itu akan dipelihara Tuhan dengan sangat sempurna ya. Bahkan sampai dikatakan di situ di ayat ke-56, Maria tuh tinggal kira-kira 3 bulan lamanya ya. Dia bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kalau saya renungkan di ayat 56 itu, apa arti nyanyian pujian syukur Maria ini? Itu Maria mendapatkan hikmat Tuhan ya, bahwa dia menikah dalam waktu sekejap tiba-tiba sudah hamil. Dia tidak mau dikatain orang. Dan dia juga mau beristirahat. Ya di dalam 3 bulan itu untuk perempuan hamil itu adalah waktu-waktu yang rentan. Jadi dia butuh teman sesama perempuan yang lagi hamil juga, yaitu Elizabeth yang mengandung yaitu anak yang sudah ditunjuk juga oleh malaikat Gabriel, yaitu Yohanes Pembaptis, yang nantinya banyak membawa jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi harus mempunyai hikmat juga ya. Setelah kemudian kita bisa kembali pelajari dari Zakaria. Zakaria ini juga mengucap syukur. Walaupun dia sempat akibat ketidakpercayaannya, dia sempat dibuat bisu ya selama waktu yang ditentukan. Tetapi dia mau mengucap syukur.
dia tetap mengucap syukur, dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Setelah anaknya lahir, dia baru bisa berkata-kata. Di ayat 67 sampai 80 itu adalah nyanyian pujian daripada Zakaria ya. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Bahwa dikatakan di situ di ayat ke 67 sampai ke 80. Zakaria itu penuh dengan Roh Kudus. Sampai akhirnya dikatakan bahwa di ayat 9, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita, yaitu di dalam keturunan Daud hambanya itu. Ada keselamatan. Jadi kalau kita ini tidak percaya, kita ini tidak memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, maka anugerah keselamatan itu tidak akan kita peroleh. Maka kita ini bersyukur ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh hidup percaya, kita memiliki iman, supaya kita ini bertumbuh, sehingga Tuhan mendapatkan kita tuh setia sampai akhir hidup kita. Karena hidup ini seperti pertandingan ya, sampai setia kita. Kadang banyak orang yang setia di awal, tetapi tidak setia di akhir. Tapi Tuhan mau kita tuh mau setia sepanjang umur hidup kita. Amin ya. Dikatakan di ayat ke nyanyian pujian syukur Zakaria ya, di ayat 72 sampai ke 75. Itu tuh Allah menjanjikan berkat bagi keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus itu satu rancangan yang terbesar dan terbaik bagi umat manusia ya. Dimana kalau kita percaya sungguh-sungguh, kita mengandalkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Natal itu mendatangkan sukacita, Natal itu mendatangkan kabar baik ya, kabar kesukaan, dimana kalau kita percaya bersama Tuhan, maka segala persoalan apapun yang kita hadapi di tahun-tahun yang akan datang, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin ya. Kalau kita percaya, disitulah letak kekuatan kita. Di ayat ke-76 dikatakan, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Yaitu Yohanes Pembaptis ini di sini anaknya dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia banyak memenangkan jiwa dan bahkan banyak membaptis banyak orang. Sungguh suatu peristiwa yang luar biasa ya, sampai dikatakan seperti itu. Di ayat ke-78, dan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang maha tinggi. Itu akan turun untuk kita semua yang percaya ya. Di ayat 80 dikatakan juga, adapun akhirnya anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Padang gurun ini bukan suatu gambaran yang enak ya. Padang gurun itu suatu gambaran yang enggak enak. Tetapi Tuhan izinkan Yohanes itu tinggal di padang gurun ya. Tinggal di padang gurun. Itu bukan suatu hal yang enak, tapi sangat tidak enak. Tidak ada orang yang suka tinggal di padang gurun. Tetapi Yohanes tinggal di padang gurun dan dia bertumbuh besar di sana. Dia belajar kerendahan hati, dia bertumbuh dengan karakter Kristus. Jadi penting di sini ya, kita harus memiliki kerendahan hati seperti nyanyian pujian syukur Maria, bahwa aku ini hamba Allah. Maria sampai mengatakan terjadilah apa yang kau katakan. Jadi kita ini harus hidup dalam kerendahan hati. Saat kita rendah hati, saat kita penuh rasa syukur, saat kita percaya bahwa Tuhan itu bergerak, Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita. Jangan takut ya, jangan khawatir sama apapun. Tahun-tahun yang akan datang kita nggak perlu khawatir. Karena Natal itu kabar kesukaan ya. Natal itu memberikan kabar baik, kabar yang tidak perlu kita takutkan lagi. Kita nggak usah takut hari yang akan datang. Kita nggak usah takut sama penyakit yang bermunculan atau apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kita punya Tuhan yang besar ya. Amin ya. Masalah kita itu kecil karena kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dan biarlah dalam renungan ini kita tuh senantiasa memiliki kesukaan
Karena kalau kita memiliki kesukaan dari Tuhan, maka kita akan bersukacita, kita akan bergembira. Bahkan firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat, tetapi yang semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Amin. Kita harus memiliki hati yang gembira. Kita harus senantiasa tidak jemu-jemu berdoa. Karena doa itu adalah nafas hidup kita sebagai orang percaya. Kita minta Tuhan pegang kendali kehidupan kita dalam rencananya. Maka nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin ya. Jadi dalam Natal ini kita mau selalu ingat dan kita mau rayakan adanya kesukaan besar di mana Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat kita mau menyenangkannya, melewati respon kita yang benar di hadapannya dalam menghadapi kabar-kabar apapun dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan pegang kendali kehidupan kita. Amin. Saya tutup firman Tuhan ini, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat dan kekuatan buat kita semua. Kita percaya ya, bersama Tuhan kita pasti menang. Kita memiliki Natal, kesukaan besar karena Tuhan beserta kita. Tuhan ada dalam hidup kita ya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Biar kami mau belajar Tuhan berespon benar. Seperti hamba-Mu Zakaria dan hamba-Mu Maria Tuhan. Walaupun Tuhan sempat ada kesalahan dalam Zakaria yang kurang percaya dan yang tidak percaya. Tetapi satu hal kita mau belajar Tuhan. Baik Zakaria dan Maria ini mau tetap belajar, mau tetap mengucap syukur, mau menerima setiap kabar yang baik dari Engkau Tuhan. Maupun kabar yang tidak baik Tuhan, dia akan datang saat kami mendengar kabar tidak baik. Kami enggak takut Tuhan, kami tidak khawatir Tuhan. Karena kami memiliki Tuhan yang besar. Masalah kami kecil Tuhan, masalah kami tidak ada artinya apa-apa Tuhan. Kalau Engkau yang pegang kendali setiap kehidupan kami, kalau Engkau yang pegang kendali setiap masalah kami percaya Tuhan, kami hidup berkemenangan Tuhan. Kami menerima sukacita, kami boleh menaikkan pujian syukur kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu Tuhan, sehingga biarlah nama Tuhan itu ditinggikan, nama Tuhan saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.